Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Kyle Walker yang hijrah ke Italia akan menempati apartemen mewah di pusat kota Milan, sedangkan istrinya akan tetap di Inggris setelah situasi pernikahan mereka yang cukup rumit. Walker pindah dari Manchester City ke AC Milan dengan status pinjaman pada bulan Januari kemarin. Selama di Italia, bek Inggris itu akan menempati apartemen mewah seharga 10.000 pound sterling di pusat kota Milan, sedangkan istri dan keempat anaknya tidak ikut bersamanya ke Italia. Sebuah sumber mengatakan kepada Mail Online tentang kondisi pernikahan Walker. Berikut komentarnya kami kutip dari goal.com. Situasi pernikahan mereka masih sangat rumit dan meskipun lebih baik daripada sebelumnya. Kepindahan Kyle cukup mendadak sehingga hal itu tidak mudah bagi Ani untuk pindah bersama anak-anaknya ke negara lain. Ada masalah pendidikan yang harus dipertimbangkan dan menemukan rumah yang cukup besar untuk keluarga mereka. Untuk saat ini Kyle akan berada di Italia dan Ani tetap di Inggris. Kyle mencintai kehidupan sepak bolanya lagi. Dia seperti orang baru di Milan dan tidak pernah sebahagia ini. Mungkin dia hanya lega untuk melupakan semua masalah rumah tangganya dengan keluar dari Inggris. Fakta bahwa dia tinggal di apartemen mungkin ingin memberitahu Anda bahwa dia hanya ingin waktu sendirian. Rafael Leao dan Theo Hernandez bisa meninggalkan AC Milan secara bersamaan musim panas nanti menurut sebuah laporan. Banyak laporan kurang sedap terkait perpanjangan kontrak Theo yang akan berakhir pada tahun 2026. Berbeda dengan Mike Mignon yang telah mencapai kesepakatan lisan, perpanjangan kontrak Theo masih belum ada progres apapun. Sementara itu, banyak klub besar yang dilaporkan tertarik dengan Leao dan musim ini dia belum menunjukkan performa yang konsisten. Kontraknya sendiri masih tersisa hingga 2028, jadi AC Milan dapat untung besar jika menjual sang pemain sekarang. Menurut Luca Bianchi dari Gazzetta dello Sport, dua pemain Milan itu bisa meninggalkan San Siro secara bersamaan pada bursa transfer musim panas mendatang, atau mereka bisa tetap bertahan di Milan dan meningkatkan performa demi tetap berada di skuad utama. Berikut komentar sang jurnalis tentang duo AC Milan itu. Mereka tetap seperti biasa, di kota yang sama dan terikat oleh takdir yang sama. Mungkin mereka akan tetap di Milan dalam waktu yang lama, atau mungkin mereka akan segera pergi pada bulan Juni nanti. Bersamaan, ya itu bisa saja terjadi, tulis sang jurnalis. Masih berita dari Rafael Leao, kali ini sang penyerang dikaitkan dengan beberapa klub besar dalam beberapa tahun terakhir. Dan Barcelona sepertinya akan merayu sang pemain ke Spanyol jika Milan tidak lolos ke Liga Champions musim depan menurut sebuah laporan. Sepanjang musim ini Leao telah mencetak 9 gol dan 8 assist untuk AC Milan. Tetapi performa inkonsistennya masih sering terjadi dalam beberapa laga terakhir. Menurut Mundo Deportivo, Barcelona tertarik untuk memperkuat lini serang mereka dan Leao bisa menjadi salah satu targetnya. Leao bukanlah prioritas tim Katalan, tetapi jika Milan gagal lolos ke Liga Champions, maka Barcelona bisa saja menggoda sang pemain untuk pindah. Rossoneri saat ini masih tertinggal 5 poin dari posisi keempat dengan menyisakan 1 pertandingan tunda. Andrea Longoni mengungkapkan bahwa Francesco Camarda harus segera dikembalikan ke Milan Futuro setelah dia kesulitan mendapatkan menit bermain di tim utama. Camarda memulai musim ini di Futuro, namun performa apiknya membuat dia dipanggil ke tim utama secara konsisten sejak Oktober tahun lalu. Namun sejauh ini dia hanya mampu mencetak 152 menit bermain di Serie A, sedangkan sebagian besar waktunya dihabiskan berada di bangku cadangan. Jurnalis Andrea Longoni melalui Milan News membahas situasi penyerang muda itu dan menyatakan bahwa Milan harus mengembalikannya ke Futuro. Tim asuhan Daniele Bonera saat ini masih berjuang di papan bawah Serie C dengan menempati posisi ke-18 dengan koleksi hanya 22 poin, sehingga kehadiran Camarda pasti sangat membantu. Berikut komentar sang jurnalis. Beberapa perubahan untuk Camarda pasti akan berguna. Setelah dia gagal ke Monza, mungkin akan menjadi langkah yang baik untuk mengirimnya kembali ke Milan Futuro. Jika tidak, dia beresiko tidak akan mendapat menit bermain yang cukup, ungkapnya.